Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Lediva Yaruman dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji MC Neymar. Nah, sebelumnya apa itu uji MC Neymar? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian MC Neymar terlebih dahulu. Nah, uji MC Neymar ini merupakan salah satu metode pengujian hipotesis yang digunakan ketika terdapat dua sampel yang saling berpasangan atau bisa dibilang dependen. Nah, salah satu contoh yang paling umum adalah situasi sebelum atau sudah perlakuan atau sebelum treatment. Nah, sampel bisa saja dipilih dengan subjek yang berbeda, yang memiliki karakteristik yang mirip dengan syarat sampel yang harus diambil secara acak. Uji MC Neymar merupakan salah satu uji non-parametrik yang biasa digunakan untuk penelitian apabila syarat ketentuannya memenuhi syarat. Nah, terus kegunaan MC Neymar apa? Nah, kegunaan yang pertama itu dapat digunakan untuk rancangan pre dan post test, di mana setiap individu digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, dapat digunakan untuk menguji keefektifan suatu perlakuan tertentu terhadap suatu sampel. Oke, agar kalian lebih paham, di sini saya akan memberikan contoh soalnya agar bisa lebih paham, dan kebetulan contoh soal itu contoh tugas saya, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengerjakannya dengan metode MC Neymar sendiri. Oke, di sini bisa dilihat contoh soalnya, suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara acak, yang jumlahnya anggotanya itu 200. Ujilah apakah jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor berbeda. Nah, yang masih bingung cara membaca tabelnya gimana sih? Di sini aku bakal ngejelasin dulu nih bagaimana cara membaca tabelnya sendiri. Nah, bisa dilihat di sini ada perilaku konsumen, membeli, dan tidak membeli. Cara bacanya kayak gini. Ini adalah perilaku konsumen ketika sebelum diadakan treatment itu dia tidak membeli kan. Nah, sesudah adanya sponsor yang awalnya tidak membeli jadi membeli sebanyak 85. Nah, yang awalnya tidak membeli sesudah dikasih sponsor menjadi tetap tidak membeli, yaitu sebanyak 65. Yang awalnya membeli, mereka tetap membeli nih, 40 orang. Nah, yang membeli menjadi tidak membeli karena adanya sponsor, yaitu sebanyak 10 orang. Nah, gimana sih soal itu dijadikan data di SPS? Nah, oke, aku bakal jelasin di sini. Oke, di sini semuanya bisa dilihat, yaitu data view. Nah, ini adalah sesudah sebelum adanya sponsor. Dan ini adalah perilaku konsumen. Oke, begini biar tadi bisa lihat. Dan di sini perlu diperhatikan karena angkanya yang tadi itu tidak desimal, tidak ada 0, maka desimalnya itu 0. Dan di sini value-nya sendiri adalah 1 untuk membeli, 2 untuk tidak membeli. Sebelum dan perilaku konsumen pun value-nya sama. Nah, di sini mensurnya sesudah dan sebelum itu nominal, dan perilaku konsumen itu scale. Oke, kita mulai ke data view. Nah, ke data view sendiri, ini 1 itu untuk membeli. Jadi, kita tinggal tulis angkanya, sebenarnya di sini nanti berubah. Jadi,
berdasarkan value yang udah kita buat. Nah, lagi begini ya. Oke, sebelumnya saya ulangi. Nah, bisa dilihat di sini membeli 40 orang, tetap membeli. Di sini tinggal di perilaku konsumennya kita tulis 40 orang. Membeli menjadi tidak membeli 10 orang. Membeli menjadi tidak membeli 10 orang. Tidak membeli menjadi membeli 85 orang. Tidak membeli tetap tidak membeli 65 orang gitu. Nah, terus bagaimana sih kita biar bisa melihat data lebih jelas tentang MC Neymar ini? Kita bisa mulai ke data. Nah, ini ada weight cases. Kita pencet. Nah, yang untuk perilaku konsumen kita masukkan. Nah, jangan lupa ininya di weight cases by ya. Oke, nanti muncul. Oke, kita sudah ini. Oke, begini. Kita mulai ke analisis. Nah, ini ada non-parametric test, legacy dialog, terus 2 related sample. Nah, sesudah dan sebelum kita tekan dan masukkan ke sebelah sini. Dan ingat, ini tuh uji MC Neymar, jadi yang kita checklist itu MC Neymar-nya. Begitu. Nah, sudahnya itu kita bakal lihat datanya ya. Sebentar. Oke, bisa dilihat ini data uji MC Neymar kita. Yang dibaca itu yang ini, 57642 gitu. Jadi hasilnya nanti setelah kalian analisis data, hasil yang keluar seperti ini untuk uji MC Neymar sendiri. Nah, terus setelah kita lakukan uji, gimana nih cara kita buat hipotesis tentang MC Neymar sendiri? Oke, sebentar. Nah, bisa dilihat di sini. Sesudah ini untuk cross step dan sebelum hasilnya kita masukkan. Nah, hipotesisnya H0 itu untuk tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah penjualan. H1 itu terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor. Nah, kita pakai taraf kesalahan 5%. Statistik ujinya 57,642. Bisa dilihat di sini, di chi-square 57642. Oke. Langsung kriteria uji DF-nya 3,84. Jadi kita simpulkan bahwa 57,642 lebih dari sama dengan 3,84. Maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan nilai penjualan setelah dan sebelum adanya sponsor. Dengan kata lain, pemberian sponsor memberikan pengaruh yang signifikan gitu. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.